siang dan sore. Halo, selamat pagi, siang, dan sore untuk seluruh peserta, seluruh peserta, seluruh viewer YouTuber aku. Nah, perkenalkan nama aku Dr. Berliana Maya Anissa, SPOG CLC, dan hari ini aku akan memberikan materi untuk tentang persalinan normal. Ini bisa dipelajari baik untuk mahasiswa kedokteran, dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum mulai, kita perkenalan diri dulu. Nama aku Dokter Maya. Teman-teman bisa panggil aku Dokter Maya aja. Aku dokter Objin dan juga konselor laktasi dan juga istri dan ibu satu anak lulusan dari FKUI Universitas Indonesia. Sekarang di Maternal and Children Clinic atau KMNC di Depok gitu. Oke, nah sebenarnya apa sih ini salah satu slide yang kupakai dulu pada saat ngajar calon PPDS Objin ya. Jadi apa sih itu persalinan? Nah, jadi teman-teman, persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup gitu. Jadi yang dapat hidup ya, bukan kalau beda lagi dengan keguguran. Kalau keguguran itu dia konsepsinya kan kemungkinan nggak hidup dari dalam uterus atau rahim melalui vagina atau jalan lahir ke dunia luar. Sebab terjadinya proses persalinan, kenapa sih kalau udah cukup bulan dia terjadi proses persalinan? Karena satu, penurunan fungsi plasenta. Jadi kadar progesteronnya tuh turun mendadak. Nutrisi janin dan plasentanya juga jadi turun. Kemudian ada tekanan pada ganglion servikal dari plexus Frankenhauser. Ya, itu ada tekanan sendiri yang itu menjadi stimulasi atau pacemaker bagi kontraksi otot polos uterus. Yang ketiga adalah iskemi atau dia kan otot rahim itu, otot uterus itu dia kan ketegang ya dengan bayinya semakin besar. Lama-lama tuh dia iskemi atau kekurangan oksigen sehingga dia jadi eh, kurang tuh suplai oksigennya dan itu terjadi karena selain hormonal juga karena beban gitu. Lalu kemudian peningkatan peningkatan beban stres pada maternal maupun fetal karena peningkatan estrogen. Misal contoh ya, pada pasien-pasien yang dengan bayinya tuh udah jiar atau bayinya tuh udah di dalam rahim, dia akan micu ibunya jadi mules sehingga terjadilah kenapa bisa terjadi persalinan prematur tuh itu ketika dia ada stres di maternal maupun fetal ya dia akan bisa membuat rangsangan untuk terjadinya proses persalinan. Nah, persalinan itu dikatakan normal kalau pengeluaran janinnya cukup bulan untuk usia kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Spontan, tanpa alat bantuan ya, tanpa alat bantuan apapun. Dibantu vakum berarti bukan persalinan normal. Dibantu forceps berarti bukan persalinan normal. Presentasinya belakang kepala, berlangsungnya kurang dari 18 jam, ya, dan tidak ada komplikasi pada ibu dan janin. Oke, ini dia proses persalinan. Dia ada yang kita kenal sebagai kalategia. Eh, Oke, kita mulai. Jadi proses persalinan ibu. Jadi apa sih dok yang dimaksud dari mulus-mulus sampai lahir itu kala berapa dok? Oke, sebenarnya mulus-mulus itu pasien itu adalah kala satu. Ya, kala satu dibagi jadi dua, kala satu laten dan kala satu aktif. Pembagiannya laten itu bukaan 0 sampai 4 dan 4 itu adalah udah termasuknya aktif ya. 0 sampai 3 sorry. 4 itu udah termasuknya aktif. PK1 aktif persalinan kalah satu aktif itu dari buka 4. Di mana teman-teman udah harus bikin yang namanya partograf. Kapan itu yang disebut kala dua? Kala dua itu adalah persalinan sudah ada bagian sudah kalau kepala dia sudah crowning di pada ibunya. Lalu bagian yang ketiga adalah bayinya, kala dua itu melahirkan bayi, intinya gampangnya ya. Kala tiga itu melahirkan plasenta. Lalu kala empat itu proses recovery-nya rahim. Makanya di kala empat, pasien postpartum, teman-teman tetap harus observasi. Ya, jangan sampai ini dia tidak terjadi. Dia kan rahimnya membesar, ada bayi. Setelah bersalin, dia harusnya mengecil, supaya dia menahan si pembuluh darah itu, supaya tidak ngocor dan tidak terjadi perdarahan gitu ya makanya dia harus tetap dievaluasi jangan sampai terjadi perdarahan postpartum
Oke, ini yang mempengaruhi kenapa persalinan normal bisa terjadi itu ada empat. Power, kuatan ibu, kontraksi ibunya, pasas. Pasas tuh siapa sih? Pasas tuh jalur lahirnya. Apakah panggulnya cukup adekuat? Ya, passenger. Passenger adalah bayinya sebagai passenger dari proses persalinan ini atau penumpang lah ya ibaratnya. Bagaimana posisi dia, eh, penurunan kepalanya bagus atau tidak, dan psikologi kali ya maksudnya. Dia confidence dan kekuatan dan bagaimana kita tenaga medis untuk mendorong si ibu ini untuk supaya berhasil persalinannya. Next, oke. Oke, ini namanya fisiologi terjadinya kontraksi. Temen yang tadi ku bilang ya, eh, fetal hipotalamus ya, bayi dia ketika dia sudah waktunya keluar, dia itu akan mensekresikan yang namanya adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Dia itu dikeluarkan sama pituitari dia yang ada di kepala si baby, otak si baby. Lalu, fetal pituitari itu akan mensekresikan ACTH semakin tinggi dalam mendekati persalinan. ACTH itu akan membuat fetal adrenal gland untuk mensekresikan lebih banyak lagi adrenal cortical steroid atau apa ya namanya? Adrenal cortical steroid ya, hormon steroidnya di adrenal si babynya ya. Adrenal cortical steroid ini akan keluar melalui umbilical blood ya, aliran darah di umbilikalnya ke plasenta gitu. Lalu di plasenta adrenal cortical steroid ini menyebabkan penurunan sintesis, mematikan ya ibaratnya mematikan pembuatan si progesteron. Nah, ini dia. Lalu dia juga akan membuat prostaglandin meningkat. Yang membuat prostaglandin, ingat nggak teman-teman, kenapa kalau kita haid itu ada kayak rahimnya kontraksi, prostaglandinnya tuh naik. Nah, makanya prostaglandinnya naik ini akan membuat eh, selain itu ya, prostaglandin ini akan buat dia kontraksi. Lalu selain itu juga ukuran rahim yang makin besar, tadi ingat ada iskemiknya itu, dia juga bikin membuat rahimnya jadi akan kontraksi. Selanjutnya dia ternyata juga ada memberikan stimulasi ke bagian otak mamah ya, bagian otak ibunya, maternal posterior pituitary, sehingga dia merilis yang namanya oksitosin. Posterior pituitary itu rilis oksitosin ya. Oksitosin adalah hormon yang buat kontraksi rahim. Nah, kenapa nanti dia dikasih oksitosin juga dari luar? Nah, ini dia, hafalin ya. Oke, ini kontraksi itu terjadinya dari atas ke bawah, lalu dia akan membuat dilatasi serviks, lalu turunlah si kepala dede. Ini dia, ini bentuk dan bidang-bidang panggul. Ya, ini bidang ginekoid ya, yang sama kanan kirinya. Android segitiga bentuknya, antropoid dan platypeloid gitu ya. Lalu kemudian ini adalah mengapa kita bisa menilai kira-kira eh, apa namanya panggulnya muat atau tidak. Kita lakukan yang namanya pelvimetri klinis. Ya, pelvimetri klinis ini kita menilai tangan kita masuk ke vagina ibunya dari simfisis ini sampai menyentuh yang namanya promontorium. Apakah bisa mencapai atau tidak. Tuh ya. Lalu kemudian teman-teman juga harus kenal nama itu kepala masuk pintu bawah panggul di mana ya, apa ini dia. Oh, nanti ada slide-nya. Kita menentukan Hodge atau ketinggian ya. Lalu ini adalah anatomi kepala baby yang jadi bekal teman-teman mendeskripsikan, oh ini bagian anterior tuh bagian ibunya kan tiduran, bagian depan ibunya tuh adalah UUK, ubun-ubun kecil, ini harusnya fontanel posterior, UUB, ubun-ubun besar tuh di bagian belakang fontanel anterior. Idealnya persalinan adalah kepalanya seperti ini, UUK-nya tuh ada di anterior, bagian depan ibunya. Nah, ini adalah bedanya letak dan presentasi. Ya, letak ini, nih lihat, letaknya dia longitudinal atau transversal. Letak itu terhadap sumbu ibu ya. Ya, letak itu dia longitudinal, oke dia ke bawah atau transversal. Kalau presentasi bedanya dia adalah bagian terbawah janin. Apakah kepala, apakah muka, apakah bokong. Seperti itu. Lalu sikapnya bagaimana dia fleksi, defleksi atau ekstensi. Yang normal yang mana? Yang normal lah yang fleksi inilah.
Gitu ya. Oke. Nah, ini proses persalinan. Kala satu sampai 3 ya sekitar biasanya 8 jam. Fase kala satu aktif, pembukaan serviks 4 sampai 10. Ya, lalu kala 2 pembukaan lengkap, dia ada batasannya. Ya, maksimal satu jam untuk ibu yang sudah pernah melahirkan multipara. Maksimal 2 jam untuk ibu yang baru pertama kali melahirkan atau nulipara. Sorry, ini Kak, itu maksimalnya ya. Kalau mediannya sih 50 menit untuk primipara dan 20 menit untuk multipara. Mediannya. Kala 3 itu dia harus lahir sampai 30 menit dan kala 4 itu 2 jam postpartum. Nah, inilah cardinal movement. Cardinal movement itu perjalanan si engagement. Ini adalah mekanisme bagian terbesar dari janin melewati tulang panggul pelvic inlet. Bentuknya seperti apa? Ini dia. Engage di pintu atas panggul yang tadi. Yang kedua, descent. Penurunan kepala dengan bantuan tekanan cairan ketuban, tekanan fundus pada bokong, penegakan tubuh janin. Ini descent. Dia mulai turun. Lalu yang ketiga, flexion. Setelah kepala turun dan terdapat tahanan di serviks dan dinding panggul, janin akan menekuk dan melakukan fleksi maksimal mengakibatkan masuknya kepala janin dengan diameter terkecil suboccipitobregmatik daripada diameter occipitofrontal. Nah, ini flexion, dia nunduk kayak gini. Ingat, flexion tuh mendekatkan. Ya, dia nunduk. Yang selanjutnya internal rotation merupakan gerakan kepala yang memutar sehingga oksiput secara bertahap bergerak menuju simfisis pubis secara anterior. Apa yang terjadi di dia muter mah. Ya, emah lagi. Dia muter ya, Dok, atau nurse atau Bu Bidan. Ya, dia muter dulu seperti ini. Ya, dia muter terlebih dahulu. Kenapa? Supaya dia muat. Lanjut, extension. Setelahnya, ketika kepala mencapai vulva dan mengalami ekstensi, ketika kepala janin menekan dasar panggul, terdapat tekanan dari uterus yang memberi gaya ke arah posterior dan tahanan dari dasar panggul. Nah, dia akan ekstensi seperti ini. Ini crowning. Mama, dokter, perawat, nurse, atau bu bidan, ini tolong ditahan bagian atas, bagian depannya. Kenapa? Jangan sampai dia naik ke atas dan mencederai uretra atau saluran pipisnya. Ya, yang bagian bawah nahan apa? Perineum. Jangan sampai perineumnya robek terlalu besar. Lalu dia akan external rotation. Ini yang disebut sebagai putaran paksi luar. Ya, dia akan muter. Jangan diputer dengan sendirinya ya, biarkan dia muter sendiri. Nanti salah kalau kita harus nentuin ini punggungnya dia akan sebelah mana gitu. Lalu selanjutnya baru expulsion. Setelah rotasi lengkap, perlahan akan lahir bahu anterior dulu ya. Jadi tukikan dulu ke bawah dedeknya, baru tukikan ke atas. Ya, lahirkan bahu anteriornya dulu, baru lahirkan bahu posteriornya. Nah, ini adalah salah satu persalinan ya. Apa yang diobservasi ini dia. Nah, nanti screenshot aja nih buat dihafalin. Lalu ini dia penurunan kepala menurut station. Kita bisa bilang station. Station itu akan ada -5, -4, -2, -3, -2, -1, dan 0. Nolnya itu adalah di ischial spine. Ya. Lalu +1, +2, +3, +4, +5. Ini kalau pakai station. Kalau pakai Hodge apa? Ini dia. Yang sering adalah kita pakai Hodge buat nggak tahu. Oke, misal dokter lapor pasien di IGD, dokter lapor ke dokter objinnya. Dokter objinnya akan tanya, ini penurunan kepala udah sampai mana? Kalau dokter periksa dalam, dokter akan keraba, oke kepalanya masih, Hodge 1 tuh dia masih melayang ya, kepalanya baru di atas ini. Hodge 2, ini simfisis pubis sampai apa nih? Promontorium ya, promontorium Hodge 2. Hodge 3 lebih bawahnya lagi, tuberositas di sini, dan Hodge 4 dia udah mau lahir. Gitu ya. Tanda-tanda kala 2 persalinan. Doran teknus perjol vulka, singkatannya. Dorongan beneran, tekanan pada anus, doran teknus perjol, perineum menonjol, dan vulva terbuka. Dan dilatasinya harus 10 cm atau lengkap. Ya, nggak ada yang masih di dalam. Kenapa? Kalau misalnya dia masih buka 8 tapi disuruh ngeden, ya nanti malah bengkak yang ada. Gitu. Ini adalah eh apa namanya alat-alatnya. Selanjutnya kita lanjutin lagi nanti lagi ya.
karena kita sudah mau selesai. Nanti kita lanjutin lagi. Thank you Mama. Mama. Thank you dokter, Bu Bidan, nurse, dan semua yang sudah mengikuti YouTube ini. Nanti kita lanjut di part 2.